Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan mengenai identifikasi kation golongan 2. Adapun pembaca materi atau pemateri dari kelompok 4 yaitu yang pertama Diandra Azriani, yang kedua Dinastini Daily, yang ketiga Fatin Nadira, yang keempat saya sendiri yaitu Kaila Akmal Panjaitan serta Olivia Febriana Gea. Untuk menghemat waktu, di sini saya akan membacakan materi mengenai pendahuluan. Adapun kation golongan 2 ini terdiri dari logam-logam yang mengendap sebagai sulfida dalam suasana asam oleh gas hidrogen sulfida. Golongan ini dapat dibagi menjadi dua subgolongan berdasarkan kelarutan endapan sulfida dalam larutan amonium polisulfida. Yang pertama yaitu adalah subgolongan 2A, yaitu tidak larut dengan amonium polisulfida, yaitu Hg2+, Pb2+, Bi3+, Cu2+, dan Cd2+. Yang kedua yaitu subgolongan 2B, larut dalam amonium polisulfida, yaitu Sn2+ atau 4+, dan Sb3+ atau 5+. Pengendapan dilakukan dalam suasana asam klorida encer dengan penambahan gas hidrogen sulfida. Endapan sulfida seperti CuS, Bi2S3, Bi2S3, CDS, HGS, dan PBS umumnya tidak larut dalam larutan basa, sedangkan SNS2 dan Sb2S3 dapat larut dikarenakan pembentukan kompleks hidroksida yang larut dalam larutan basa. Kemudian saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang analisis kation Cu2 positif atau tembaga. Ion tembaga umumnya terdapat sebagai Cu2 positif dan membentuk senyawa yang berwarna khas. Reaksi spesifiknya yaitu ada 5. Yang pertama itu dengan hidrogen sulfida yang akan menghasilkan endapan berwarna hitam yaitu CuS, tembaga sulfida. Kemudian reaksinya itu Cu2 positif ditambah H2S akan menghasilkan CuS tambah 2H positif. Kemudian dengan natrium hidroksida akan menghasilkan warna biru muda yaitu CuOH2. Kemudian dengan asam nitrat atau NH3 akan menghasilkan kompleks biru tua yaitu CuNH3 4 2 positif. Kemudian dengan K4 FeCN6 akan menghasilkan endapan coklat merah Cu2 FeCN6. Kemudian dengan Ki akan terjadi reaksi redoks menghasilkan CuI putih dan I2 coklat. Kemudian di sini saya akan melanjutkan analisis kation Bi3 atau bismut. Ion Bi3 mudah membentuk garam basa dan senyawa kompleks. Reaksi spesifiknya yaitu yang pertama dengan hidrogen sulfida yang akan menghasilkan endapan coklat tua Bi2S3 atau bismut sulfida. Kemudian dengan air dia akan menghasilkan endapan putih yaitu BiOCl. Kemudian dengan natrium hidroksida atau asam nitrat akan menghasilkan endapan BiOH3 putih yang tidak larut berlebih. Kemudian dengan Sn2 positif akan tereduksi menjadi logam Bi hitam. Baik, di sini saya akan melanjutkan analisis kation timbal 2+. Sebelumnya perkenalkan saya Dinastini Daily. Langsung saja, ion Pb2+ mudah membentuk endapan tergantung dengan pereaksinya. Endapan yang terbentuk yaitu putih dan kuning. Contohnya dengan asam sulfida membentuk endapan hitam dari PbS, timah sulfida. Yang kedua dengan HCl dapat membentuk endapan putih PbCl2 atau timbal 2 klorida yang dapat sedikit larut dalam suasana panas. Dengan K2CrO4 atau kalium kromat yang dapat menghasilkan endapan kuning dari PbCrO4 atau timbal 2 kromat. Dan terakhir dengan kalium iodida menghasilkan endapan kuning dari PbL2 yang larut dalam panas. Selanjutnya, analisis kation kadmium 2+ dapat menghasilkan endapan khas dan membentuk kompleks yang tidak berwarna. Contoh menggunakan pereaksi H2S menghasilkan endapan kuning CDS atau copper sulfate. Yang kedua dengan natrium hidroksida menghasilkan endapan putih dari kadmium hidroksida.
Yang ketiga, dengan amonia dapat membentuk kompleks yang tak berwarna yang disebut dengan tetramin kadmium ion, tetramin kadmium 2 ion. Yang keempat, dengan HNO3 yang panas yang dapat larut dengan pelepasan NO2. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya analisis kation Hg2+ atau merkuri 2. Ion Hg2+ membentuk senyawa kompleks dengan endapan berwarna khas. Reaksi spesifiknya dengan H2S menghasilkan endapan hitam HGS yang tidak larut dalam asa kuat. Lalu dengan NaOH menghasilkan endapan kuning HGO. Dengan Ki atau kalium iodida menghasilkan endapan merah HGI2 larut menjadi kompleks ionida atau HGI42-. Lalu dengan NH3- membentuk HgNH2Cl berwarna putih atau amido klorida. Adapun analisis kation Sn2+ dan Sn4+ timah, yaitu dengan ion Sn membentuk dua bentuk oksida, yaitu +2 dan +4. Jadi reaksi spesifiknya itu dengan H2S, endapan SNS itu akan berwarna coklat, atau SNS2 yaitu berwarna kuning. Jika dengan natrium hidroksida atau NaOH membentuk endapan putih SNOH 2 kali atau SNOH 4 kali menjadi larut sehingga menjadi SNOH 4 kali 2-. Dengan HCl pekat membentuk kompleks SNCl4 2- dengan logam Al aluminium atau Fe dalam HCl akan membentuk SN4+ dan direduksi menjadi SN2+. Selanjutnya adapun analisis kation Sb3+ dan Sb5+, yaitu antimon. Antimon itu membentuk senyawa yang mirip dengan timah, juga membentuk kompleks amphoter. Kemudian reaksi spesifiknya itu yaitu dengan H2S, endapan itu akan berwarna orange dengan kimianya yaitu Sb2S3 atau Sb2S5 sebagai rumus kimianya dengan air akan menghasilkan SbOCl dengan warna putih, dan natrium hidroksida menghasilkan endapan putih larut dalam kelebihan massa menjadi kompleks. Dengan asam tartarat, Sb larut sedangkan Bi tidak, digunakan sebagai pembeda. Dengan Al atau Fe dalam HCl akan tereduksi menjadi Sb hitam. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai prosedur analisis kation golongan 2. Adapun yang pertama yaitu pengendapan kation golongan 2 sebagai sulfida, yang itu akan membentuk endapan awal. Langkah-langkahnya yaitu ambil larutan uji yang diduga mengandung kation golongan 2, ditambahkan dengan asam klorida encer sekitar 1 molar untuk menciptakan suasana asam. Kemudian dialirkan dengan gas hidrogen sulfida dan ditambahkan larutan hidrogen sulfida jenuh perlahan ke dalam larutan panas sehingga terbentuk endapan berwarna khas sulfida logam golongan 2, misalnya hitam yaitu CuS, PbS, HgS, coklat yaitu Bi2S3, kuning CdS dan SNS, kemudian oranye Sb2S3. Selanjutnya disaring endapan dan dicuci dengan air bebas ion untuk menghilangkan ion-ion tersisa. Yang kedua yaitu pemisahan golongan 2A dan 2B. Adapun langkah-langkahnya yaitu endapan hasil pengendapan hidrogen sulfida dipindahkan ke tabung reaksi baru dan ditambahkan amonium polisulfida dan dipanaskan perlahan. Biarkan selama beberapa menit kemudian disaring. Endapan yang tidak larut yaitu kation subgolongan 2A yaitu Cu2+, Bi3+, Pb2+, Cd2+, Hg2+. Sedangkan filtrat dalam larutan amonium polisulfida yaitu kation golongan subgolongan 2B yaitu Sn2+ atau 4+ dan Sb3+ atau 5+. Selanjutnya yaitu identifikasi subgolongan 2A yaitu Cu2+, Bi3+, Pb2+, Cd2+, dan Hg2+. Yang pertama yaitu dilarutkan endapan 2A ini dalam asam nitrat pekat panas. Kemudian uji satu persatu menggunakan reaksi spesifik, misalnya Cu2+ direaksikan dengan amonia menghasilkan larutan biru CuNH3 42+, dan
FeCN6 menghasilkan endapan coklat. Kemudian Pb2+ direaksikan dengan asam klorida yang akan membentuk endapan putih PbCl2, dan Bi3+ direaksikan dengan air yang membentuk endapan putih BiOCl. CD2+ direaksikan dengan H2S membentuk CDS kuning. Selanjutnya yaitu Hg2+ direaksikan dengan kalium iodida menghasilkan HgI2 merah. Selanjutnya identifikasi subgolongan 2B yaitu Sn2+ atau 4+ dan Sb3+ atau 5+. Diasamkan larutan filtrat dengan HCl encer akan menghasilkan endapan kembali sebagai sulfida Sn, S2, Sb, S3. Kemudian pisahkan dan uji masing-masing dengan reagen spesifik. Adapun Sb3+ atau 5+ itu dapat direaksikan dengan natrium hidroksida akan membentuk SbOH3 putih, asam akan direaksikan dengan asam tartarat dan logam Zn atau Fe dalam Cl. Kemudian Sn2+ 4+ dapat direaksikan dengan natrium hidroksida menghasilkan SnOH2 ataupun akan dapat direaksikan dengan logam Fe atau Zn. Berakhir materi tadi, adapun yang dapat disimpulkan dari presentasi ini yaitu kation golongan 2 ini terdiri atas logam-logam yang bentuk endapan sulfida dalam suasana asam dengan gas H2S. Kelompok ini terbagi menjadi 2 subgolongan berdasarkan kelarutan sulfida dalam larutan amonium polisulfida. Adapun subgolongan 2A yaitu Cu2+, Pb2+, Pi3+, Cd2+, dan Hg2+ ini tidak larut. Kemudian subgolongan 2B yaitu Sn2+ atau 4+ dan Sb3+ atau 5+ ini larut. Kemudian analisis kation golongan 2 ini dilakukan melalui pengendapan sebagai sulfida pemisahan berdasarkan kelarutan dalam amonium polisulfida dan identifikasi menggunakan reagen spesifik berdasarkan sifat kimia masing-masing ion logam. Dengan pembacaan kesimpulan tadi berakhirlah presentasi kami mengenai analisis kation golongan 2. Apabila ada kata salah atau yang kurang mengenakan, kami mengucapkan terima kasih.